Bahlil harus mundur dari kursi Ketua Umum Golkar karena ADART dibatalkan PT UN. Bahlil sudah jatuh tertimpa tangga, gelar Doktor Kilat ditangguhkan. Gelar Ketum Giveaway juga terancam. Pada akhirnya UI mengeluarkan keputusan penangguhan kelulusan program Doktor Kilat Bahlil Lahadalia akibat reputasi kampus terancam sejak kontroversi Doktor Kilat Bahlil yang ditempuh hanya 1,5 tahun hingga diduga menggunakan joki. Di waktu yang berdekatan putusan PT UN, Jakarta memutuskan untuk membatalkan keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang perubahan ADART Partai Golkar. Seandainya gugatan ini dikabulkan, artinya Bahlil berpotensi tersungkur dari jabatan Ketua Umum Giveaway. Apakah akhirnya gelar Doktor Kilat dan Ketum Giveaway Bahlil akan dicabut? Mungkin Bahlil akan kesulitan tidur hingga tak nafsu makan. Tapi yang pasti, ia akan tetap minum. Sebenarnya Bahlil nih nasibnya sama Coverboy zaman dulu kan. Iya. Cuma kalau Coverboy kan mukanya bagus tuh. Bahlil lebih keren lagi. Garis tangannya bagus. Jadi kalau menurut gue, ini orang selama garis tangannya bagus, lancar deh kehidupan, man. Kehidupan dunia. Kehidupan dia. Nah, gue sih ngeliatnya gitu ya. Sekarang garis tangannya dia tuh masih bagus tuh. Oke. Jadi ya kalau garis tangan masih bagus tuh artinya ya, tangan-tangan yang lain gitu, buah tangan, tanda tangan, gitu-gitu tuh semuanya oke, termasuk tepuk tangan. Tepuk tangan masih oke. Iya, jadi akhirnya mungkin dia bisa sukses juga kena tepuk tangan juga. Ini saya jujur aja, saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Posisi Bahlil di Golkar terancam hancur. Guys, masih inget kan gimana proses Bahlil Lahadalia jadi Ketua Umum Golkar? Kacau banget deh pokoknya. Nah, hari ini nih ada sidang perdana untuk menggugat posisi Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar, guys. Kuasa hukum penggugat Munas Golkar, Doni Martin, bilang kalau yang digugat itu Munasnya karena melanggar ADART partai, guys, yang seharusnya tiap 5 tahun sekali aja, bukan seenaknya sendiri. Doni juga fokus agar orang luar kayak presiden dan lain-lain nggak boleh urusi urusan partai Golkar, guys. Wah, menarik nih, kita tunggu hasil akhir putusan hakimnya, guys. Soalnya kemarin rame berita katanya Bahlil itu titipan dan Erlangga mau turun asal dapat posisi menteri. Kesaktian Bahlil Lahadalia diuji ya di masa pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kalau di masa pemerintahan Presiden Jokowi dia sangat sakti dan hanya takluk dengan barang itu ya, bernama Raja Jawa ya, as he mentioned by himself. Sekarang dia menghadapi dua batu licin, bukan batu licin ya, batu sandungan. Pertama adalah gelar dokter dia ditangguhkan, jadi tidak bisa dibilang Doktor Bahlil. Yang kedua adalah Petun mengabulkan gugatan terhadap keabsahan ADART, perubahan ADART. Dengan demikian maka dua hal ini bisa menggoyang Bahlil baik sebagai Ketua Umum Golkar maupun penyandang gelar dokter ya, doktor bukan dokter. Diseret ke pengadilan, Bahlil batal jadi ketum Golkar. Penyelenggaraan musyawarah nasional 11 Golkar digugat ke pengadilan negeri Jakarta Barat oleh kuasa hukum kader-kader Golkar Muhammad Gaddafi. Para kader yang menuntut menganggap ada perbuatan melawan hukum dalam rapat itu. Menurut Gaddafi, Munas seharusnya diselenggarakan 5 tahun sekali di bulan Desember. Ia yakin gugatan ini bakal dikabulkan dan dimenangkan karena sudah jelas Munas Golkar digelar lebih awal di bulan Agustus. Dalam Munas itu, Golkar telah menetapkan ketua umum barunya, Bahlil Lahadalia, menggantikan Erlangga yang sebelumnya mundur dari jabatannya. Jika gugatan dikabulkan, posisi Bahlil bisa terancam dan batal menjadi ketum. Jadi untuk kasus Petun itu belum disidangkan, baru akan disidangkan perdana pada tanggal 20 November 2024.
perkara kemudian penggugat yakin gugatannya dikabulkan, tetapi yang jelas belum ada putusan. Itu satu. Apakah Bahlil terancam? Ya, terancam kalau seandainya dikabulkan. Nah, untuk soal yang terkait dengan gelar doktor belum final juga, karena masih menunggu sidang kode etik dari guru besar kalau tidak salah. Nah, ini juga terancam. Jadi makanya kalau judul Bahlil terancam kehilangan dua hal, ketum Golkar dan gelar doktor, saya kira wajar ya, karena dua gugatannya dilalui. Yang jelas gugatannya sendiri belum diproses, apalagi ada putusannya, belum ada sidangnya. Sidangnya baru tanggal 20 ya. Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN, Jakarta memutuskan untuk membatalkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor MHH3 pukul 11:03 tahun 2024 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART Partai Golongan Karya. Keputusan tersebut ditetapkan PT-UN Jakarta pada Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Dengan demikian, pengesahan ADART Partai Golkar yang baru dinyatakan batal alias tidak berlaku. Sebelumnya, gugatan diajukan oleh M. Ilhamsyah Ainul Matihu, kader aktif Partai Golkar sekaligus pengurus DPD Golkar Jawa Timur, yang diwakili oleh tim advokat dari Alvan Anu Datar. Pengamat politik Emrus Sihombing menyatakan, putusan PT-UN jelas membatalkan hasil Munas Si Golkar sekaligus penetapan Bahlil Lahadalia sebagai ketum Golkar. Hasil keputusan Munas batal demi hukum. Sebab, ADART perubahan atau ADART Golkar yang baru, diputuskan PT-UN tidak berlaku, kata Emrus Sihombing kepada indonesiawatch.id. Menurutnya, pembatalan keputusan Menkumham tentang pengesahan perubahan ADART Partai Golkar mengakibatkan Partai Beringin harus merujuk ke ADART lama. Oleh karena itu, Partai Golkar harus kembali ke ADART lama. Kemudian, hemat saya posisi kepemimpinan Golkar harus dikembalikan ke ketum Golkar sebelumnya, Airlangga Hartarto. Termasuk mengembalikan struktur kepengurusan ke periode yang sebelumnya, ujarnya. Founder lembaga konsultan dan survei Gogo Bangun Negeri itu meminta Bahlil berbesar hati meletakkan kembali tampuk kepemimpinan Golkar. Emrus menyebut, putusan PT-UN sudah sangat clear yakni membatalkan perubahan ADART Partai Golkar. Sehingga, penyelenggaraan Munas Si Partai Golkar adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan anggaran dasar Partai Golkar di mana Munas dilaksanakan pada Desember tahun 2024. Sangat tidak baik bagi Bahlil dalam kepemimpinan beliau di Golkar bertahan dalam situasi ini. Ketika ada sesuatu yang tidak beres, Bahlil harus konferensi pers dan menyatakan bahwa dia tidak lagi ketum Golkar berbasis pada putusan PT-UN, katanya. Emrus menilai keputusan tersebut jauh lebih bijak dibandingkan Menteri ESDM itu melakukan perlawanan hukum yang berimplikasi tidak baik terhadap keutuhan Golkar. Jangan lagi ada upaya lain misalnya upaya hukum dan sebagainya karena Golkar punya historis pecah menjadi dua nahoda, yaitu kubu ARB Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono, tuturnya. Ia menyarankan agar Bahlil dan kepengurusan Golkar mentaati keputusan hukum demi berjalannya pemerintahan dan iklim demokrasi yang baik. Jangan ngotot-ngototan di antara kader Golkar karena putusan PT-UN itu sangat independen dan objektif berbasis pada kacamata hukum positif, ucap Emrus. Para pihak harus mentaati keputusan itu, jangan sampai ada upaya politik dan upaya perlawanan hukum. Sejatinya para pihak menerima. Karena itu, Bahlil harus melepas jabatan ketum dan Golkar kembali ke kepengurusan yang lama dan ADART yang sebelumnya, pungkas Emrus. Sebelumnya, dalam keterangannya yang disampaikan melalui rilis tertulis, Muhammad Kadafi, salah satu pengacara M. Ilhamsyah menjelaskan bahwa gugatan didasarkan pada ketidaksesuaian penyelenggaraan Musyawarah Nasional Munas Si Partai Golongan Karya dengan ADART Partai yang berlaku sebelumnya. Munas Si yang menjadi dasar pengesahan ADART baru dilaksanakan pada tanggal 20–21 Agustus tahun 2024. Sedangkan menurut ADART sebelumnya, Munas seharusnya dilaksanakan di bulan Desember setiap 5 tahun sekali, ujar Kadafi dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa 12/11. Kadafi menambahkan bahwa tergugat,
yakni Kementerian Hukum dan HAM dianggap telah lalai dan bertindak arogan dengan mengesahkan perubahan ADART dalam waktu yang sangat singkat, tanpa memperhatikan aturan yang berlaku. Putusan PT UN Jakarta menggambarkan bahwa Munas Si Partai Golkar yang berlangsung di Jakarta Convention Center JCC, Senayan, Jakarta Pusat pada 20–21 Agustus tahun 2024 tidak sah. Sebab, Munas menjadi dasar pengesahan ADART baru yang dianulir PT UN. Dengan demikian, hasil Munas Si dianggap tidak sah, termasuk penetapan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar. ****